Masya Allah, semoga saja tidak ada yang melihatku seperti ini. Sudah sejak lama aku menunggu saat-saat seperti ini. Aku akan berada di dekapan Jamie malam ini. Aku akan melupakan seluruh dunia. Kita akan bersama-sama untuk selamanya, Jamie. Dia akan memelukku dengan penuh rasa cinta. Memikirkannya saja sudah membuatku malu. Aku akan segera menemukan cinta bersamanya. Zoya, sedang apa kau di sini? Kau telah memenangkan permainan ini. Yang baru saja kami mulai. Kau telah mengalahkanku. Aku akui aku menyerah. Aku juga tidak bisa melawanmu ataupun menghukummu atas semua perbuatan jahatmu pada kami sekeluarga. Tapi apa yang paling kusesali adalah aku tidak bisa buktikan pada Tuan Kan bahwa ayahku tidak bersalah dan kaulah pembunuhnya. Dan aku memintamu untuk menjaga Tuan Kan dengan baik. Dan jangan pernah bermain dengan emosinya yang selalu meletup. Ya Allah, untuk apa aku permainkan perasaan Jamie? Aku satu-satunya yang mengerti bagaimana perasaannya. Justru kau yang sudah mempermainkan. Kaulah orangnya. Kau sudah memisahkan Jamie dan juga aku. Kau sudah memikat Jamie dengan berpura-pura menjadi seorang wanita yang lugu. Tapi seperti yang mereka bilang, kalau benar kau mencintainya, kau tidak akan mungkin meninggalkannya. Tuan Kan tidak mencintaimu, mengerti? Oh ya? Orang jatuh cinta setelah menikah itu hal yang wajar. Aku yakin dia pasti akan bisa mencintaiku. Itu tidak akan pernah terjadi padamu. Kalau suatu saat aku telah menemukan bukti untuk melawanmu, Tuan Kan juga tidak akan mau melihatmu atau mendekatimu lagi. Zoya, aku takut. Aku takut sekali. Aku mohon, jangan tunjukkan buktinya kepada Jamie. Tapi buktikan. Apa yang kau bicarakan tadi? Karena kau sama sekali tidak punya bukti untuk bisa melawanku. Asal kau tahu saja, amatir tidak pernah bisa memainkan sesuatu permainan. Kenapa kau membuang waktumu untuk memainkan permainan denganku? Lupakan saja Jamie. Sekarang, dia akan menjadi milikku. Lalu masalahnya di mana, Zoya? Tidak peduli seberapa kerasnya kau mencoba, tetapi kau tidak bisa memenangkan hati Jamie lagi. Tidak akan. Ada beberapa orang yang pasti akan menyukaimu nantinya. Aku setuju kalau sebetulnya kau tidak secantik aku, tapi kau, tampangmu lumayan juga dan kau juga masih muda. Pikiranmu juga masih terbuka. Aku yakin akan banyak orang yang suka dengan wanita seperti itu. Kau akan segera menemukan yang cocok. Atau kalau perlu, aku akan mencarikannya untukmu. Tapi sebelum itu, tolong bantu aku berpakaian. Ini hari pernikahanku. Ah, dia pergi. Sepertinya dia sangat kecewa. Kasihan. Rahasia. Nazma, ini antingmu. Oh, terima kasih. Kenapa kau menghadiri pernikahan ini? Kenapa kita semua harus menghadiri pernikahan ini? Kita tidak akan pernah bisa menerima bahwa Asad menikah dengan Tanfir. Ibu, mereka tidak akan menikah. Aku tahu itu. Kita akan segera menghentikan Tanfir, Bu. Tenang saja. Baiklah. Ayo. Ini waktunya pernikahan. Allah yang Maha tahu apa yang akan terjadi. Ibu, percayalah pada Allah ya.
Allah tidak akan membiarkan hambanya menderita, Bu. Bagus, Rasia. Kau mencoba menyembunyikan bukti untuk bisa melawanku. Katakan apa itu? Aku senang akhirnya kau menerimanya. Kau menerima kalau aku bisa melawanmu. Aku punya bukti-bukti itu. Tidak semudah itu, Rasia. Aku bukan orang baru di permainan ini. Aku tidak akan percaya padamu sampai aku melihat buktinya sendiri. Jelas? Aku tahu kalau bukti itu ada padamu. Benarkah? Iya, Lalu, menurutmu bagaimana? Aku akan menunjukkan buktinya padamu, begitu? Supaya kau bisa menghancurkannya. jadi kau tidak ingin melakukannya. Meskipun aku sudah memberikan sesuatu. Bagaimana kalau aku tidak suka? Apa kau punya usul lain yang bisa membuat hatiku tenang? Tapi bagaimana kalau kau tidak bisa menolak apa yang aku usulkan? Aku yakin kau tidak mungkin menolaknya. Aku memang tidak tahu. Tapi aku tahu tentang sesuatu, Bilorani. Tidak akan cocok bagimu untuk ke penjara dengan menggunakan baju ini. Lupakan saja semuanya, Rasia. Tunjukkan saja bukti itu kepadaku. Jadi benar kau mau tahu apa itu bukti-buktinya? Aku sudah merekamnya di handphone. Kau tidak menyangka sebelumnya, kan? Aku tahu kau bagaikan ular berkepala dua. Kau bisa menikamku dari belakang setiap saat. Jadi aku membuat persiapan untuk itu. Aku siap memeriksamu sebagai alat untuk jaga-jaga. Tapi ngomong-ngomong, kau sudah merencanakan pembunuhan. Kau sengaja membunuh Rashid, kan? Aku tahu dengan jelas. Dan aku tahu itu kau yang melakukannya. Sebenarnya aku punya kamera pengintai. Beberapa bulan yang lalu sudah kupasang. Aku menyalahkan rekaman itu. Dan aku tahu. Kaulah yang melakukannya. Dan aku sudah menyimpannya di handphoneku ini. Sekarang kau percaya padaku? Tidak usah kau percaya. Aku akan tetap mempersembahkan tayangan ini di saat persidangan. Dan kau tidak bisa bicara bohong. Atau, apa kau mau melihat rekamannya? Kau mengangkat Rashid ke tangga dan dia mencari Asad saat itu. Dia mencari kedua anak lelakinya itu dengan rasa putus asa. Aku harus meyakinkan Ayan. Bilorani, di sini kau mengeluarkan pisau. Dan saat itu, Rashid ada di teras. Dia ada di teras. Kau menusuk Rashid di bagian perutnya. Bagus, Rasia. Kau bisa menulis cerita yang sangat bagus. Tapi apa kau pikir aku percaya dengan ceritamu itu? Aku harus katakan, ceritamu itu bagus sekali, Rasia. Tapi kau harus memikirkan sebelum ikut permainan ini. Kau harus pikirkan siapa lawannya. Kau tidak perlu merekam hanya untuk melawanku. Kalau kau hanya punya satu. Kau pasti tahu sesuatu yang lain, Rasia.
Aku tidak menusuk Rashid di perutnya, tapi aku menusuknya tepat di punggungnya. Aku bisa melihat ke dalam matanya itu. Masya Allah Rasia. Sepasang mata yang indah dan tidak bersalah. Dia tidak tahu kalau aku yang menyerangnya seperti yang kau katakan tadi. Setelah itu dia mencari Asad dan juga Ayan dengan rasa putus asa. Begitu ada kesempatan, aku menusuknya dari belakang. Aku menusuknya tepat di punggungnya. Aku membunuhnya. Aku akui, kau sangat cerdas, Bilorani. Kau memang benar sekali. Aku tidak punya bukti untuk melawanmu, dan aku belum punya. Tapi sekarang aku punya. Aku punya penjelasanmu. Sudah kurekam tentang bagaimana kau membunuh Rashid saat itu di teras. Dan aku tahu bagaimana caranya kau membunuh Rashid saat itu. Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Ingat baik-baik, Bilorani, kadang-kadang kita tidak usah banyak bicara. Tapi itu justru menjadi senjata ampuhku. Kau tidak akan lolos. Kau akan masuk penjara. Salam. Salam. Silakan. Nyanyakan. Tolong hentikan. Aku tidak bisa melakukan ini. Tuan Kan, tolong lawanlah dia. Kali ini kita bisa menang. Dan kita akan mengalahkan Tanfir. Salam. Kita akan Salam. menemukan bukti untuk melawannya. Kita punya senjata ampuh kali ini. Tolong Tuan Kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya. Nyanyakan. Kalau memang ada bukti, kenapa kita belum memilikinya sampai sekarang? Kalau kita terlambat, pasti ada masalah. Aku akan mencari tahu sekarang. Ya Allah, apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa menyalahkan orang yang lebih licik daripadamu. Di mana Razia? Tidak seorang pun yang bisa memisahkan Asad dan aku sekarang. Tolong! 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 Tanfir? Apa ada masalah? Tidak ada masalah. Sebenarnya, Pak Penghulu datang ke sini. Iya, sebentar lagi aku ke sana. Aku akan dandan sebentar lagi. Tunggu saja. Baiklah. Ya Allah, apa yang harus kulakukan?
Sudah mulai malam. Panggilkan pengantinnya. Di mana ibu? Tidak tahu. Tanvir di sini. Ya Allah, itu artinya dia kembali ke meja lagi. Bibi Razia gagal. Aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan. Tapi aku melakukan semua ini hanya demi kau, demi rumah ini. Dan aku tidak bisa membiarkan wanita seperti Tanvir masuk ke rumah ini. Ayahmu membangun ini, yang membangun rumah ini. Dia yang mendekorasi rumah ini juga. Akan kulakukan apapun semampuku. Katakan aku harus apa? Ibu menelpon. Cepat jawab. Halo Ibu. Ibu, ada apa? Aku tidak dengar apa-apa. Halo? Kita harus segera mencarinya. Ayo. Ayo, cepat, ayo. Ayo. Ya ampun, Bi. Bangun, Bi. Bi, bangun. Bibi tidak apa-apa. Ya ampun. Bibi tidak apa-apa. Bibi. Aku sudah mendapatkan buktinya. Calon pengantin, tolong lepaskan sepatumu. Ada apa? Lepaskan sepatumu.
Itu artinya Tanvir tidak punya waktu menghancurkan buktinya. Dia menyembunyikan handphonenya di dalam sepatunya. Padahal ritual pernikahannya akan segera dimulai. Sepatu pengantinnya akan aku ambil. Ya Allah, pernikahan adalah saat yang menguntungkan. Semua yang hadir merestui di sini. Tanvir Bano, Putri Daniskan, apa kau menerima Ashad Ahmed Khan, putra dari almarhum Rashid Ahmed Khan, sebagai suamimu? Aku bersedia. Apa kau menerimanya? Iya, Apa kau menerimanya? aku menerimanya. Ashad Ahmed Khan, putra almarhum Rashid Ahmed Khan, apakah kau menerima Tanvir Bano, putri dari Danis Khan, sebagai istrimu? Apa kau menerimanya? Jawab aku. Apa kau menerimanya sebagai istrimu? Aku tidak bisa.
Aku tidak akan pernah bisa menerimanya. Kau sudah kalah, Tanvir. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini bukti dari kejahatanmu. Kau tidak punya bukti rekaman untuk melawanku. Kalaupun memang kau punya, kau pasti sudah tahu sesuatu rahasia. Aku tidak menusuk Rasid di perutnya, tapi aku menusuknya tepat di punggungnya. Nah, Tanvir, kau pikir kau pemain yang bagus, benar kan? Tapi ternyata kau lupa. Kau tidak peduli betapa pintarnya pemain yang lainnya. Pada akhirnya, pemain yang jujur yang akan menang. Kau berusaha untuk menghancurkan keluarga, tapi coba lihat. Semua anggota keluarga datang bersamaan untuk mengalahkanmu. Apa ini yang kau harapkan? Kau telah berusaha keras untuk memisahkan aku dan Tuan Kan. Tapi setelah itu kau mulai melambat. Mungkin kau memang tidak mengerti. Di dunia ini tidak ada yang akan membiarkanmu memisahkan Tuan Kan dan aku sebagai istrinya yang sah. Siapa yang coba kau jelaskan? Wanita ini. Dia tidak pernah bisa menghargai persahabatan. Bagaimana bisa dia menghargai cinta? Dulu kau adalah teman terdekatku. Tapi apa yang kau lakukan? Kau telah menusuk kami dari belakang dengan pura-pura menjadi teman. Apa kau pikir aku mencintaimu? Dan aku akan menikahimu? Apa kau tahu kalau aku benci padamu? Ingat baik-baik. Aku sangat benci padamu. Setelah membunuh Rashid, teganya kau membayangkan akan menikah dengan Asad. Kau, Ibu, Asad, tidak peduli apapun, jangan ampuni penyihir ini. Dia telah membunuh ayahmu. Wanita seperti apa kau ini? Teganya kau membunuh Rashid yang tidak bersalah. Pak Inspektur, dia yang telah membunuh ayahku. Bawa dia ke kantor polisi. Ayo cepat tangkap dia. Tunggu. Kau harus menghabiskan seumur hidupmu di penjara, Tanvir. Atas apa yang telah kau lakukan pada keluarga ini. Dan aku sangat ingin memberimu hadiah atas nama keluarga ini. Pergi dari sini. Bawa dia.
Asal kau tahu tidak semudah itu untuk melawan Tanvir. Aku tidak akan memaafkanmu. Ingat ucapanku ini, Zoya. Kau sudah berani menamparku, Zoya. Ingat baik-baik. Kau harus membayar semua ini seumur hidupmu. Tidak akan kumaafkan. Aku akan kembali untuk balas dendam pada kalian. Aku akan menghukum kalian semua. Aku akan membunuh kalian. Apa kau dengar? Aku akan membunuh kalian semua. Aku tidak akan mengampuni kalian. Ibu, duduklah di sini. Ibu harus istirahat di kamar. Kenapa ibu di sini? Tuan kan? Aku tahu ayah akan kembali. Ayah, kami sangat merindukan ayah. Ayah juga merindukanmu, sayang. Bukti itu telah melawanku. Sebelum kau mengetahui yang sebenarnya, bagaimana kejadian itu bisa terjadi pada ayahmu. Dan kau membebaskan aku. Aku tidak cukup hanya berterima kasih padamu. Aku tidak melakukan apapun untukmu. Aku melakukan semua ini demi keluargaku dan kau bebaskan Zoya. Kami pikir kau telah berbuat kejahatan. Tapi Zoya yakin kau tidak bersalah. Karena itulah kau bebas saat ini. Semua itu karena Zoya. Ayah, aku tahu ayah tidak bersalah. Aku tahu ayah tidak bisa membunuh siapapun. Aku tahu itu. Zoya anakku, ayah tidak bisa melupakan apa yang sudah kau lakukan untuk ayahmu ini. Aku melakukan semua ini hanya memenuhi tugasku sebagai putri ayah. Kau memenuhi tugasmu, Zoya. Sekarang waktunya aku memenuhi tugasku. Aku telah mengakui kesalahanku di depan semua orang. Aku tidak membuat kesalahan, tapi aku pernah mendengar orang-orang di dalam hidupku
Banyak sekali kejahatan yang sudah aku lakukan. Saat itu 17 tahun yang lalu, pabrik boneka tempat Rashid bekerja terbakar. Dan asal kau tahu saja saat itu Rashid telah menjadi tersangka karena api itu. Haider salah satunya. Pabrik itu milik ayah Haider. Setelah pabrik itu hancur karena terbakar, ayah Haider trauma dan kemudian dia meninggal dunia. Ibunya Haider memutuskan untuk bunuh diri setelah suaminya meninggal. Orang-orang menyangka bahwa itu adalah kecelakaan, tapi itu bukanlah sebuah kecelakaan. Aku telah merencanakan semuanya. Haider, aku bisa mengerti kenapa kau begitu sangat membenciku. Jika aku berada di posisimu, aku juga akan membenci orang yang sama. Tapi aku punya satu permintaan. Tolong jangan hukum putriku atas apa yang telah aku lakukan padamu. Jangan pernah menghukum yang lainnya. Aku memang telah menghancurkan hidupmu. Kau boleh menghukumku, dan aku siap jika kau mau. Kau menghancurkan masa kecilku. Kau juga memisahkan aku dari orang tuaku. Aku pasti akan selalu membencimu atas perbuatanmu. Dan aku selalu ingin membalas semua kejahatanmu kepadaku. Pertama aku ingin mengirimmu di belakang bar, tapi tidak mudah untuk sebuah hukuman. Maka aku ingin sekali untuk membunuhmu, supaya bisa membuatku lebih baik. Tapi itu sepertinya juga tidak cukup. Aku ingin kau menderita setiap hari seperti yang aku alami. Jadi aku berpura-pura jatuh cinta pada putrimu. Untuk mengambil hatinya. Aku menikahinya. Tapi sebenarnya aku benar-benar jatuh cinta padanya. Waktu tidak bisa membuktikan kata-kataku. Tapi cinta bisa. Humaira adalah hidupku. Dan jika Humaira merasa kecewa, aku tidak akan pernah bisa bahagia. Jadi aku tidak bisa menghukummu lagi meskipun aku menginginkannya. Jadi, demi Humaira, aku memaafkanmu atas semua kejahatan yang kau lakukan. Aku sudah memaafkanmu, Tuan Siddiq. Tapi aku tidak tahu apa kau akan memaafkan dirimu sendiri. Kau benar sekali, Haider. Aku memang telah berbuat beberapa kesalahan. Entah apakah Allah juga akan memaafkanku. Aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri, Haider. Karena aku sudah membunuh orang yang tidak bersalah dan memisahkan anak dengan orang tuanya. Dan aku sudah melakukan kejahatan besar. Memisahkan anak dari ayahnya.
17 tahun yang lalu, kami meminta Rasid untuk membakar pabrik boneka untuk menutupi satu kejahatan. Rasid itu tidak bersalah, tapi kami buat mereka percaya karena orang yang tidak bersalah meninggal karena kesalahannya. Sebenarnya itu orang yang tidak bersalah dan telah meninggal di dalam kebakaran pabrik. Orang yang tidak bersalah itu adalah ibumu. Ibumu Zoya.